Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Jaya Mahendra, mahasiswa STIE PGRI Dewantara Jombang, kelas manajemen KS2 SDM. Oke, di kesempatan kali ini bersama kelompok 10, yaitu bersama Ferry Sandria dan Andre Kusuma Prahardi, akan mempresentasikan mengenai materi pemberian kompensasi kepada kinerja karyawan terhadap perusahaan. Langsung saja kita bahas di materinya, yaitu yang pertama yaitu motivasi kerja menjadi hal yang penting, karena dengan ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Dalam Kosidarmo dan Septarani, motivasi kerja merupakan sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan untuk bekerja. Salah satu faktor penyebab turunnya motivasi kerja karyawan adalah rendahnya insentif ekonomi, sedangkan karyawan sangat berperan penting dalam meningkatkan atau mencapai tujuan perusahaan. Maka pemberian insentif yang memadai kepada karyawan perlu mendapatkan perhatian khusus sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dan dapat mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Insentif sangat diperlukan untuk memacu kinerja para karyawan agar selalu berada pada tingkat tertinggi atau optimal sesuai kemampuan masing-masing. Oke, selanjutnya tujuan pemberian kompensasi. Jadi apa sih tujuan pemberian kompensasi? Tujuan pemberian insentif adalah untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, yaitu yang pertama bagi perusahaan. Jadi yang pertama mempertahankan tenaga kerja yang terampil dan cakap agar loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan. Kedua, mempertahankan dan meningkatkan moral kerja pegawai yang ditunjukkan akan menurunnya tingkat perputaran tenaga kerja dan absensi. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan yang berarti hasil produksi bertambah untuk setiap unit per satuan waktu dan penjualan yang meningkat. Selanjutnya, bagi pegawai. Bagi pegawai sendiri, meningkatkan standar kehidupan dengan diterimanya pembayaran di luar gaji pokok. Yang kedua, meningkatkan semangat kerja pegawai sehingga mendorong mereka untuk berprestasi lebih baik. Jenis-jenis insentif. Jenis-jenis insentif adalah A. Insentif material dapat diberikan dalam bentuk 1. Bonus, 2. Komisi, 3. Pembagian laba, 4. Kompensasi yang ditunggukan, 5. Bantuan hari tua. B. Insentif non-material dapat diberikan dalam bentuk 1. Jaminan sosial, 2. Pemberian piagam penghargaan, 3. Pemberian promosi, 4. Pemberian pujian lisan atau tulisan. Sistem pelaksanaan pemberian insentif. Pedoman penyusunan rencana insentif oleh Gary Daisley dalam bukunya yang direncanakan oleh Agus Dharma dapat juga dijadikan bahan acuan antara lain 1. Pastikan bahwa usaha dan imbangan langsung terkait. 2. Buatlah rencana yang dapat dipahami dan mudah dikalkulasi oleh pegawai. 3. Tetapkan standar yang efektif. 4. Jaminkanlah standar Anda. 5. Jaminkanlah suatu tarif pokok per jam. Jika suatu insentif yang diinginkan berjalan dengan efektif, maka harus memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut. 1. Pekerjaan individu mestilah tidak begitu tergantung terhadap pekerjaan lain. 2. Basis yang kompetitif dan memadai terhadap gaji, tunjangan dasar, dan puncak di mana insentif dapat menghasilkan pendapatan variabel. 3. Dampak signifikan individu atau kelompok atas kinerja hasil-hasil yang penting. 4. Hasil-hasil yang dapat diukur. 5. Standar produksi terhadap mana progres insentif didasarkan haruslah disusun dan dipelihara secara cermat. 6. Begitu standar produksi setelah selesai disusun, standar tersebut haruslah dikaitkan dengan tingkat tinggi gaji. 7. Renggang waktu yang masuk akal. 8.
Komitmen manajemen terhadap program-program adalah vital bagi kesuksesannya. 9. Iklim organisasional yang sehat dan positif di mana pejuang terhadap keunggulan individu dan kelompok didorong. Indikator-indikator pemberian insentif. Beberapa cara perhitungan atau pertimbangan dasar penyusunan insentif antara lain sebagai berikut. 1. Kinerja. 2. Lama kerja. Cara pemberian insentif berdasarkan kinerja. Memang ada kelemahan dan kelebihan dengan cara ini, antara lain sebagai berikut. Kelemahan. 1. Mengakibatkan mengendornya semangat kerja pegawai yang sesungguhnya mampu berproduksi lebih dari rata-rata. 2. Tidak membedakan usia, pengalaman dan kemampuan pegawai. 3. Membutuhkan pengawasan yang ketat agar pegawai sungguh-sungguh bekerja. 4. Kurang mengakui adanya kinerja pegawai. Selanjutnya adalah kelebihan. 1. Di samping kelemahan tersebut di atas, dapat dikemukakan kelebihan-kelebihan cara ini sebagai berikut. Dapat mencegah hal-hal yang tidak atau kurang diinginkan seperti implikasi, diskriminasi, maupun kompetisi yang kurang sehat. Selanjutnya, menjamin kepastian penerimaan insentif secara periodik. Selanjutnya, tidak memandang rendah pegawai yang cukup lanjut usia. Selanjutnya adalah kebutuhan. Cara ini menunjukkan bahwa insentif pada pegawai didasarkan pada tingkat urgensi kebutuhan hidup yang layak dari pegawai. Ini berarti insentif yang diberikan adalah wajar apabila dapat dipergunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok, tidak berlebihan namun tidak berkurang. Hal seperti ini memungkinkan pegawai untuk dapat bertahan dalam perusahaan atau instansi. Selanjutnya adalah keadilan dan kelayakan. A. Keadilan. Dalam sistem insentif bukanlah harus sama rata tanpa pandang bulu, tetapi harus terkait pada adanya hubungan antara pengorbanan atau input dengan output. Makin tinggi pengorbanan, semakin tinggi insentif yang diharapkan. Sehingga oleh karenanya yang harus dinilai adalah pengorbanannya yang diperlukan oleh suatu jabatan. Selanjutnya adalah kelayakan. Di samping masalah keadilan dalam pemberian insentif tersebut, perlu pula diperhatikan masalah kelayakan. Layak pengertiannya membandingkan besarnya insentif dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha sejenis. Apabila insentif dalam perusahaan yang bersangkutan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang instansi akan mendapat kendala, yakni berupa menurunnya kinerja pegawai, yang dapat diketahui dari berbagai bentuk akibat ketidakpuasan pegawai mengenai insentif tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi jabatan. Itu evaluasi jabatan suatu usaha untuk menentukan dan membandingkan nilai suatu jabatan tertentu dengan nilai jabatan-jabatan lain dalam suatu organisasi. Ini berarti pula penentuan nilai relatif atau harga dari suatu jabatan guna menyusun ranking dalam penentuan insentif. Selanjutnya adalah hasil analisis dan pembahasan. Pengaruh insentif terhadap kinerja karyawan. Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai bentuk aktivitas. Kemampuan bertindak itu diperoleh manusia baik secara alami, ada sejak lahir atau dipelajari. Walaupun manusia mempunyai potensi untuk berperilaku tertentu, tetapi perilaku itu hanya diaktualisasi pada saat-saat tertentu. Potensi untuk berperilaku tertentu itu disebut ability atau kemampuan, sedangkan ekspresi dari potensi ini dikenal dengan performance atau kinerja secara operasional. Kinerja dapat didefinisikan sebagai tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh seorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.